salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Yuli Fitriani Ina. Saya mahasiswi STIPAS semester 6. Kali ini saya akan menjelaskan bidang-bidang pewartaan yang ada di Umat Stasi Rende atau Paroki Santo Yosef Kiso. Yang pertama yaitu kita akan membahas kerikma, yaitu bidang pewartaan. Pada bidang kerikma merupakan berasal kalimat yang berasal dari bahasa Latin, bahasa Yunani yang berarti karya pewartaan kabar gembira. Jadi dalam kehidupan umat, bidang pewartaan seperti katekesi dan sharing kitab suci selalu dilakukan sebelum COVID-19 melanda. Hingga saat ini sudah berhenti atau terputus, tetapi dalam program paroki juga saat COVID melanda hingga saat ini sudah berhenti atau terputus, tetapi dalam program paroki dan juga rencana ketua stasi dan seksi pewartaan, hal ini akan kembali dihidupkan. Salah satu kendala yang mereka hadapi khususnya saat ini di bawah pastor paroki baru, teks atau panduan katekesi dan sharing kitab suci sulit sampai di stasi. Ini salah satu faktor atau kendala yang menghambat pergerakan mereka. Ketua stasi mengakui bahwa kedepannya mereka akan berusaha lebih sportif, mendorong pastor paroki agar tidak mematikan kreativitas mereka atau kreativitas umat. Untuk saat ini, semangat kehidupan menggereja umat sedang bertumbuh dengan pesatnya. Keterlibatan umat dalam kegiatan-kegiatan rohani cukup signifikan. Selanjutnya itu bidang diakonia atau pelayanan. Diakonia berarti pelayanan. Terminologi diakonia ini berasal dari kata bahasa Yunani yang dikata kerja diakon, yang berarti melayani Tuhan Yesus sendiri. Amat pandai memilih kata yang tepat untuk menggambarkan eksistensi terdalam dari kehadirannya di dunia ini, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Coba bandingkan Matius bab 20 ayat 28. Dari sebab itu Santo Paulus menganggap pekerjaannya sebagai suatu diakonia, artinya pelayanan, dan dirinya sebagai diakonos, artinya pelayanan bagi Kristus. Bandingkan 2 Korintus bab 11 ayat 23, serta bagi umat Kristus. Bandingkan Kolose bab 1 ayat 25. Selanjutnya itu dalam sharing pengalaman dengan ketua stasi. Selama ini bantuan sosial kepada umat dari paroki hanya 1 kali ketika COVID melanda. Itu pun hanya untuk orang gila, sementara dari stasi sendiri tidak pernah dilakukan. Dalam tahun ini program Dewan Stasi sudah mulai mendata umat yang kurang mampu, khususnya yang benar-benar butuh bantuan, agar bisa mendapat bantuan dari stasi walaupun jumlah sedikit, tetapi hal itu dilakukan. Sedangkan untuk umat secara keseluruhan, saling membantu, menolong, meringankan beban hidup adalah hal yang wajib dan sudah menjadi budaya. Kesulitan yang dihadapi oleh tetangga merupakan kesulitan bersama. Tugas gereja yang merupakan tugas pelayanan, cara yang dilakukan oleh umat di stasi Rende atau stasi Paroki Kiso adalah dengan cara menyumbangkan beras, membantu orang yang sakit, dan berderma saat ada kematian, dan membantu orang yang sedang mengalami kesusahan. Selanjutnya itu koinonia atau paguyuban. Koinonia adalah berasal dari bahasa Yunani, yaitu koin, yang berarti mengambil bagian. Dalam perspektif biblis, koinonia yang diartikan sebagai paguyuban atau persekutuan. Bandingkan Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai 42. Koinonia dapat diidentikan dengan sebuah paguyuban dalam melaksanakan sabda Tuhan. Salah hidup dalam persekutuan tersebut ialah persekutuan hidup yang guyup dalam arti hidup rukun dan damai. Dalam kehidupan umat, dalam sharing dan dialog dengan ketua stasi, kehidupan persekutuan umat cukup solid. Hingga saat ini sangat nampak bahwa dampak dari kehidupan menggereja, khususnya membantu persekutuan hidup dalam KBG, sangat membantu kehidupan persaudaraan umat.
Dalam tahun 2022 terjadi pemekaran terhadap KBG yang memiliki anggota lebih dari 30 KK atau kepala keluarga. Hasil dari pemekaran ini, keterlibatan umat dalam kehidupan gereja semakin meningkat. Umat yang tidak pernah aktif dan berbagai kegiatan sekarang mulai muncul, bahkan paling setia melakukan tugas-tugas yang dipercayakan kepada KBG masing-masing. Dari pengakuan Dewan Stasi, umat semakin aktif dan semangat memberi diri untuk pelayanan gereja melalui KBG masing-masing. Hal ini menampakkan bahwa persekutuan hidup mereka dalam KBG cukup solid. Namun ada hal yang dikeluhkan oleh Ketua Dewan Stasi, bahwa dari pihak gereja khususnya paroki kurang atau belum ada pembekalan kepada para pengurus KBG, sehingga yang mereka lakukan juga standar-standar saja sesuai dengan pengalaman mereka dan bukan pengetahuan baru yang membawa kemajuan kepada KBG tersebut. Selanjutnya itu di bidang liturgi. Liturgi berasal dari kata Yunani, yakni dari kata leuturgian atau leos, artinya rakyat, dan ergon, artinya kerja, yang berarti bekerja untuk kepentingan umum. Kerja bakti atau gotong royong, orang yang melakukan pekerjaan itu disebut leiturgos. Dan kerja luhur itu disebut liturgia. Dari pemahaman ini, sekarang kita menggunakan kata liturgi untuk ekaristi dan ibadah. Dalam konteks pelayanan, gereja liturgi merupakan upaya yang sangat membantu kaum beriman untuk penghayatan iman demi mengungkapkan misteri Kristus secara hakikat asli pelayanan gereja yang sejati. Kehidupan umat, selain kegiatan-kegiatan fisik yang dapat dilihat kita menjadi ukuran meningkatnya kehidupan iman umat, doa-doa kelompok kategorial khususnya Legio Maria sebagai animator utama selalu memimpin umat sebelum perayaan Ekaristi untuk berdoa 5 peristiwa Rosario dan juga doa Koronka. Dalam intensi nampak sifat universalitas doa mereka kepada gereja di dunia. Hal ini cukup membanggakan dan bahkan dapat menjadi model bagi tempat-tempat lain. Ada hal yang masih perlu ditingkatkan lagi, yaitu pembekalan bagi para petugas liturgi, khususnya musik liturgis stasi. Saat ini masih ada rencana untuk diadakan pembekalan musik liturgi gereja bagi semua pengurus KBG dan wilayah serta stasi, dan pelatihan bagi lektor-lektris stasi. Diharapkan sebelum pasca kegiatan ini sudah terrealisasi. Selanjutnya itu martiria atau kesaksian. Martiria berasal dari kata bahasa Yunani, yakni marturion yang artinya kesaksian. Saksi sering diartikan sebagai orang yang melihat atau mengetahui suatu kejadian. Makna saksi merujuk pada pribadi seseorang yang mengetahui atau mengalami suatu peristiwa dan mampu memberikan keterangan yang benar. Yesus adalah saksi yang memberikan berita tentang rencana Allah Bapa untuk menyelamatkan manusia. Dalam sharing pengalaman dan dengan kontestasi dan juga pengalaman umat dan beberapa anggota dewan, bidang kesaksian dalam kehidupan umat stasi Rende sejauh ini cukup baik. Prestasi dan pengertian positif saling membantu baik secara material maupun secara spiritual sudah terlaksana. Walaupun menurut pengakuan mereka, umat secara keseluruhan belum punya keberanian untuk saling menegur di bawah 4 mata kalau ada yang melakukan kesalahan. 1-2 orang sudah memulai, tetapi kebanyakan masih menggunakan perantaraan tempat bicara di belakang. Kesaksian hidup yang diidamkan oleh ketua dewan dan anggotanya semua punya keberanian untuk saling bersaksi, memberi kesaksian baik dalam kata maupun dalam tindakan. Hal ini sangat dibutuhkan karena sebagai orang Kristiani tidak perlu selalu mendengar pengarahan terus-menerus dari gembala. Tetapi umat juga harus memulai saling menggembalakan satu sama lain agar kesaksian hidup menjadi orang Kristiani makin terasa dan bisa membawa perubahan dalam kehidupan masyarakat.